kita ada di dalam pelayanan firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian solo dari Ibu Ella Sampe. Troubles come and my heart's burden be, then I am still and waiting in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Saat aku jatuh dan tak berdaya, kebimbangan menghimpit jiwaku, namun ku tetap menantikan Yesus sampai Dia jamah dan pulihkanku. Kau angkatku di atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena Kau menopangku, lebih dari yang dapat ku perbuat. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Iya, danke banyak atas pujian yang disampaikan. Semoga dapat memberikan kekuatan bagi kita semua. Persekutuan yang diberkati Tuhan,
Di saat yang indah ini sama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Keluaran 23 pada ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Diulangi, Keluaran 23 pada ayatnya yang pertama hingga pada ayatnya yang ke-13. Peraturan tentang hak-hak manusia. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab tidak akan membenarkan orang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Enam tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. 6 harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Beginilah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Iya, tentu di setiap saat kita ada di dalam rumah Tuhan ini, ada sukacita yang kita rasakan karena kita merasa bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hidup. Dan baru saja minggu kemarin kita ada dan memperingati Hari Ketuhanan Roh Kudus, dan di minggu ini masih dikatakan Hari Trinitas, di mana kita ada dan mengakui sungguh bahwa Tuhan Yesus yang mati, bangkit, naik ke sorga,
tetapi tidak meninggalkan kita sendiri di dalam pergumulan-pergumulan kita. Ia ada dan mengirimkan kuat kuasa Roh Kudus untuk senantiasa ada dan menjaga dan melindungi kita, hingga dengan iman kita menyadari bahwa kita mampu hadir saat ini bukan karena kuatnya kita, tetapi hanya oleh karena kasih karunia Tuhan dan tuntunan kuat kuasa Roh Kudus. Amin. Iya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema bulanan kita masih tetap sama, advokasi hak-hak komunitas bumi sebagai gereja yang profetik. Dan tema mingguan kita, advokasi hak-hak komunitas bumi. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mulai dari dalam liturgi tadi kita ada dan mendengarkan teriakan-teriakan minta tolong tentang bagaimana zaman sekarang ini di medsos, bahkan juga di berita-berita marak kemarin. Raja Ampat banyak yang menaikkan di medsos untuk bela Raja Ampat dan kebijakan pemerintah untuk memberhentikan pertambangan di sana. Tetapi ada kontroversi bahwa masyarakat di sana pun menginginkan hal itu. Tetapi pemerhati alam ini juga ada dan berusaha untuk melihat bahwa alam ini perlu ada dan dijaga, alam ini perlu ada dan dilestarikan. Bukan hanya alam kita bergulat, di mana ada krisis sosial, krisis moral, dan krisis keadilan yang kadang-kadang ada di antara kita yang merasakan ketidakadilan, tetapi mungkin juga ada yang melakukan ketidakadilan itu. Di sini gereja, di sini kita tidak bisa tinggal diam sesungguhnya. Dalam sudut pandang teologi, tindakan advokasi menempatkan iman Kristen sebagai kekuatan perbuatan di tengah dunia yang terluka. Advokasi dipahami sebagai tindakan pembelaan bagi mereka yang mengalami ketidakadilan dan eksploitasi. Bagi gereja, advokasi bukan hanya sekedar tindakan sosial semata atau tindakan politik, tetapi merupakan panggilan iman untuk ada memperjuangkan keadilan bagi sesama. Karena Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru, jelas di sana dinyatakan bahwa Tuhan Allah dalam Alkitab kita itu bukan Tuhan Allah yang menyelamatkan saja, tetapi Tuhan Allah yang senantiasa hadir untuk membela orang-orang yang termarginal, orang-orang yang kecil, orang-orang yang tertindas, orang-orang asing. Bahkan dikatakan bahwa Tuhan Allah juga senantiasa menyuarakan untuk bagaimana ada dan memelihara ciptaannya. Untuk itu jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sadar bahwa kita gereja adalah tubuh Kristus, dipanggil bukan hanya untuk memberitakan Injil secara verbal, cuma berkata-kata di mimbar, mengingatkan saja, menegur, bahkan menghimbau. Tetapi bagaimana kita sebagai orang-orang yang dipanggil untuk ada dan menyuarakan suara profetik itu melakukan tindakan-tindakan nyata. Bagaimana kita ada dan berdiri sebagai gereja yang bukan ada dan menindak orang, tetapi justru kita yang ada dan membela orang yang ditindak. Ingat, di dalam Mika 6 ayatnya yang ke-8 bilang begini, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati,
di hadapan alam. Bukan sebaliknya, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang kita lakukan. Di dalam bacaan kita di minggu ini, Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku menetapkan Keluaran 23 ayat 1 sampai 13 sebagai landasan Alkitab kita, landasan teologi kita untuk melihat bagaimana gereja berdiri sebagai advokasi di tengah-tengah kehidupannya. Dan ini adalah merupakan bagian dari hukum sosial Israel yang menunjukkan bagaimana Allah memberitakan umatnya untuk hidup adil, bagaimana Allah untuk memerintahkan umatnya untuk hidup jujur, tidak memutarbalikkan kebenaran, tidak menindas orang asing, dan bahkan memberi istirahat bagi tanah yang ada, dan bukan juga tanah saja tetapi binatang juga. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah bentuk awal dari advokasi dalam hukum Allah. Bukan hanya manusia yang ada dan diperhatikan oleh Allah, tetapi dikatakan bahwa seluruh ciptaan Allah, seluruh ciptaan Allah mengasihinya. Walaupun manusia senantiasa ada dan membanggakan dirinya bahwa dia adalah makhluk yang mulia, makhluk yang tertinggi, tetapi di dalam Alkitab Allah senantiasa ada dan mengingatkan bahwa statuta manusia itu seyogyanya seharusnya senantiasa ada dan melakukan advokasi terhadap seluruh ciptaan. Jadi manusia jangan merasa bahwa dia yang diangkat sebagai yang mulia lalu mau semena-mena. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dua pokok yang ditekankan dalam bacaan kita ini. Yang pertama adalah advokasi atau pembelaan terhadap krisis sosial atau krisis kemanusiaan. Itu bisa kita baca tadi di dalam ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Di sana ayat-ayat ini ada dan secara tegas melarang umat Allah yang pertama, dikatakan dalam ayatnya yang pertama, tidak menyebarkan berita bohong. Kemudian tidak mengikuti orang banyak dalam kejahatan, mengikuti orang banyak dalam kejahatan. Kemudian yang ketiga, tidak menyimpan dendam. Itu ayatnya yang keempat dan kelima yang dikatakan tadi bahwa ketika keledai musuhmu berbelok arahnya lain, arahkan ulang. Ketika keledai musuhmu jatuh oleh karena bebannya yang banyak, tolong dia. Lepaskan beban-beban itu dan janganlah engkau membiarkan dia. Ya banyak katong itu kalau ketemu musuh katong bilang, kasih tinggal dia. Kasih tinggal, masa bodoh. Supaya dia rasa lain. Ya kadang-kadang ketong begitu. Tetapi dengan tegas di sini hukum Israel bahkan juga sebagai orang-orang percaya ini juga diingatkan untuk kita. Dan kemudian ayatnya yang ke-6, tidak memutarbalikkan keadilan. Ini banyak sekali orang yang mau bersaksi dusta oleh karena diberikan sogokan, suapan, dan melihat bahwa sesuku, saudara, dan sebagainya. Dan ini tidak diinginkan oleh Tuhan Allah di dalam kehidupan kita sebagai gereja yang harus membawa suara profetik, suara kenabian, suara kebenaran itu. Kemudian ayatnya ke-8 bilang tidak menerima suap, ditegaskan kembali. Dan kemudian ayat ke-9 bilang tidak menindas orang asing. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan senantiasa memberitakan atau memerintahkan agar hukum ditegakkan dengan adil. Bahkan kepada musuh sekalipun. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, di mana Tuhan Yesus juga menegaskan bahwa kasihilah musuhmu. Demikian juga di dalam hukum-hukum sosial Israel menegaskan sungguh bagaimana orang yang percaya kepada Tuhan Allah itu harus berlaku di dalam kehidupannya.
Gereja yang profetik, gereja yang membawa suara kebenaran adalah gereja yang berani menyuarakan kebenaran di tengah-tengah ketidakadilan. Jangan kita sama dengan Petrus. Sebelum ayam berkokok 3 kali, sudah menyangkal Tuhan Yesus Kristus karena kepentingan-kepentingan. Banyak kepentingan-kepentingan yang membuat kita tidak berani untuk berteriak menyuarakan kebenaran itu. Mungkin jabatan kita akan dicopot, mungkin kita tidak akan naik jabatan, atau mungkin kita akan didepak, dan banyak lagi hal-hal yang membuat kita takut untuk ada dan bersuara. Kita merasa bahwa ketika saya bersuara, maka banyak hal yang saya akan temui di dalam kehidupan saya. Gereja atau kita ini gereja yang hidup dipanggil untuk menjadi suara bagi mereka yang tidak bersuara. Anak-anak yang terlantar korban kekerasan KDRT. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kami menyelenggarakan tim advokasi klasis anak 2024, data sekarang saya tidak melihatnya, ada kurang lebih 30 anak yang korban pelecehan seksual oleh orang tuanya sendiri, kakeknya sendiri, saudaranya sendiri. Sangat miris. Ini bukan di mana-mana, ini terjadi di Ambon. Dan banyak orang, banyak anak-anak yang tidak mau untuk bersuara, takut untuk bersuara karena diancam, kemudian juga malu untuk menyatakan itu, tetapi secara psikologis, luka batin yang mereka alami itu sangat-sangat merusak mental mereka. Dan itu membuat mereka tidak mempunyai harapan. Sehingga kenapa gereja harus ada dan melihat hal ini, melihat bahwa semua orang-orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus, justru mereka itu adalah orang-orang yang harus mengadvokasi kehidupan ini. Bukan mereka pelaku-pelaku, tetapi mereka yang harus ada dan mampu bersuara dan menyatakan itu di dalam kehidupannya. Banyak juga tindakan-tindakan KDRT yang kita dapati bahwa ketika berdarah-berdarah ini, baik bapak maupun ibu ini, tindakan KDRT sekarang bukan saja perempuan ya. Ada juga ibu-ibu yang KDRT pada suaminya. Mudah-mudahan tidak ada di Peniel ini ya. Ya. Ada juga ibu-ibu yang ketika emosi lalu membawa ke polisi ketika kita ada dan tangani di tengah jalan lalu bilang begini, ibu jangan lai jua, beta sayang beta pung laki. Sayang sih sayang, tetapi tindakan hukum itu harus hukum. Gereja memang mengajari kita kasih, tetapi bukan kasih yang menyalahi hukum. Kasih yang harus ada dan menegakkan keadilan itu. Memberikan efek jera kepada orang-orang yang tidak melakukan atau tidak adil di dalam kehidupannya, melanggar hukum di dalam kehidupannya. Sehingga bagaimana kita ada sebagai orang-orang yang ada dan merasakan ketidakadilan itu mampu juga menyuarakan bagaimana kita harus ada dan dibela, bagaimana kita harus ada dihargai, bagaimana kita harus ada dan membela hak kita, menuntut hak kita. Bukan untuk diinjak-injak seenaknya. Jangan ada tindakan-tindakan diskriminatif. Ya. Karena di mata Tuhan semua orang sama, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Baik itu di dalam kehidupan keluarga. Embeta tadi bilang banyak kasus yang terjadi, bahkan juga tindakan diskriminatif yang kecil-kecil, dan itu juga membuat
anak-anak biasa bertumbuh dengan luka batin, saling membenci satu dengan yang lain, saudara bersaudara, dan itu nampak ketika mereka besar. Karena ada merasa bahwa anak mama, ada merasa bahwa anak papa. Sehingga kadang-kadang anak-anak ini bagus lah baku menyambung orang tua, papa dan mama. Ya. Bagaimana orang tua berlaku adil kepada anak-anaknya. Bagaimana orang tua ada dan membentuk karakter anak-anaknya itu untuk melihat kebenaran itu benar dan salah itu salah. Bagaimana orang tua, suami dan istri juga mampu untuk ada dan saling menghargai satu dengan yang lain. Menghargai suami, menghargai istri, menghargai anak-anak di dalam kehidupan. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Ya, jangan dalam rumah itu kayak planet. Tahu planet? Piring terbang, sandal terbang, helm terbang, gelas terbang. Karena apa? Baku lempar. Satu dan lain baku lempar, satu dan lain. Kemudian kita lihat di dalam masyarakat dan jemaat kita. Jangan memperuncing perbedaan, tetapi harus saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lain. Jangan suka tebar gosip yang tidak-tidak. Jangan suka cari musuh. Ya, beta mau bilang bahwa ketika kita ada di dalam bermasyarakat dan berjemaat, cari musuh itu gampang. Tapi untuk baku baik itu biasa paling susah. Untuk itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari katon saling tolong menolong, saling menopang di dalam kehidupan ini sebagai keluarga Allah. Sebagai orang-orang yang dipanggil dan diutus oleh Allah untuk bersaksi dalam kehidupan kebenaran. Panggilan kita sebagai gereja adalah untuk menciptakan relasi yang harmonis, relasi yang baik, agar setiap orang melalui tindakan kita merasa dihargai, merasa diperlakukan manusiawi. Kalau katong baku dapa lalu saling baku sapa dengan baik, toh? Halo, jabat tangan lalu cipika-cipiki, itu kan senang, hati senang. Betul kan Seng, Bapak Ibu? Tetapi jangan baru lihat sombar dari jauh, su putar jalan. Atau karena gengsi sudah palian nih dari jauh nih, saya putar jalan lagi. Jalan terus saja, tetapi pasang muka bangka, pasang muka perang. Dalam hati, siapa mau tegur? Lalu kalau subaku dekat, pura-pura ada yang jatuh pungkul supaya musuh ini lewat. Terabaku tegur. Lalu bilang, lebih baik beta lihat kotoran anjing daripada dia pun dalam muka. Betul gak sayang Bapak Ibu? Terkadang katong ada bahasa-bahasa demikian ketika kebencian itu ada di dalam kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu, Tuhan ciptakan orang masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Jadi jangan merasa lebih daripada orang lain. Dan jangan merendahkan orang lain. Beta kasih ingat saja di dalam Lukas 14 ayat 11 bilang begini. Sebab barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Betulkah saya Bapak Ibu? Semua memang kita ingin ada dan dihargai. Tuhan Yesus bilang, jikalau kamu ingin diperlakukan dengan baik, maka perlakukanlah juga orang dengan baik. Hukum tabur tuai itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan ada dan mengingatkan melalui firman Tuhan di saat ini, bagaimana Tuhan mengingatkan bangsa Israel, begitu juga mengingatkan kita bagaimana hubungan sosial antara manusia dengan manusia. Bukan hanya manusia dengan manusia, tetapi manusia dengan Allah. Sebagaimana kita mampu untuk ada dan menghadirkan kuasa Allah di dalam kehidupan kita,
maka itulah kita wejawantahkan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang ada dan sungguh-sungguh menyadari bahwa kita dikasihi, maka kita pun harus mengasihi. Yang kedua, pokok daripada pembacaan kita terambil dari ayatnya yang ke-10 sampai 13. Di situ ada dan menjelaskan tentang advokasi terhadap krisis lingkungan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memerintahkan di dalam ayat-ayat ini agar tanah dibiarkan beristirahat setiap tahun ke-7, agar orang miskin dapat makan dan binatang liar juga mendapat bagian. Bahkan dikatakan juga bahwa dalam hari ke-7 semua ciptaan hamba, ternak dan orang asing juga harus beristirahat. Ini menunjukkan bahwa Allah memperhatikan bukan hanya manusia tetapi seluruh ciptaannya. Gereja yang profetik harus memperjuangkan kelestarian bumi ini. Kita tidak bisa menyatakan bahwa kita mengasihi Allah, kita menyembah Allah, kita memuji Allah, kita mengagungkan Allah, sementara tangan-tangan kita ini, pikiran-pikiran kita ini menghancurkan, memunahkan, mengeksploitasi ciptaan Allah yang lain. Allah menciptakan itu supaya kita saling ada dan memanfaatkan satu dengan yang lain. Di biologi kita belajar mata rantai kehidupan. Kita ada dan mengambil ketika kita mempergunakan, tetapi Allah mengingatkan secukupnya. Dan itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupan kita. Kita harus ingat di dalam Kejadian 1 ayat 27 bilang begini, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kemudian Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan, untuk memelihara tanaman itu. Jadi Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sangat-sangat jelas alam dan seluruh ciptaan Tuhan ini, Tuhan ada dan sangat menghargainya. Kita mulai dari hal-hal yang kecil saja ketika kita ada dan bila mengasihi Tuhan Allah. Jangan jauh-jauh lagi. Di dalam rumah Tuhan ini saja ketika kita beribadah, berkebaktian, ya. Biasa ketika habis, ya. Lalu kita biasa jalan dia mulai dari atas ke bawah. Apa yang terjadi? Kulit gula-gula, bungkus roti, kue, kemudian aqua-aqua, semua bersebaran di bawah kursi. Ini rumah Tuhan. Ini rumah tempat kita ada dan menyembah Tuhan, bukan bioskop. Ini bagaimana kita menjalin relasi dengan Tuhan, tempat berdoa, memuji dan memuliakan Tuhan. Kenapa kalau setelah itu kita ambil gula-gula, bungkus gula-gula dan taruh di plastik lalu masukkan di tas atau tenteng keluar? Bapak Ibu, kira-kira kalau Bapak Ibu diundang ke rumah pejabat, apakah Bapak Ibu selesai makan buang gula-gula, buang bungkus kue dan sebagainya, tempat minum Bapak Ibu di bawah kursi? Pasti Bapak Ibu bilang, malu hati punggul jua. Kenapa tidak bisa malu hati di Tuhan? Kenapa tidak diperlakukan itu untuk rumah Tuhan? Kalau malu hati di manusia, apatah lagi kita tidak malu hati kepada Tuhan yang memberikan nafas hidup ini, yang memberikan berkat ini, memberikan kekuatan ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang beta bilang mulai dari kecil saja. Saya usah pikir yang besar-besar. Saya usah ketong pergi demo di mana-mana.
Mulai dari diri sendiri, bagaimana kita untuk ada dan melihat itu. Sehingga jangan kita buang sampah sembarang, itu cukup. Kadang-kadang katong naik motor, makan apa-apa, katong cerut lego. Di atas mobil, habis minum cerut lego keluar. Beta pernah hampir kena kulit durian. Waktu beta masih naik motor musim durian. Mobil pick up itu habis makan durian, dia buang keluar. Untung beta ada keahlian sedikit, ya. Jadi untung sudah sabuk hijau ini tuh, jadi bisa menghindar. Kalau tidak, aduh, muka yang menurut Bapak Icon cantik ini sudah rusak. Lalu Bapak Icon makanya cari lain karena rusak nih. Itu persoalan. Lalu beta gas motor, lalu beta bilang, Bapak, turun dulu. Belum tahu Ibu Persib nih toh. Lalu kemudian pendeta lain, baru ada mainan sadiki lain. Turun. Ibu kenapa nih? Turun. Balik, pergi angkat kulit durian. Enak sekali ya. Buang-buang. Itu kadang-kadang katong demikian lagi. Beta lihat. Di angkot itu paling banyak orang yang demikian. Dan terkadang beta juga tegur supir angkot, tolong siapkan tempat sampah di dalam mobil. Supaya orang setelah itu buang sampah yang sadar melihat itu. Tetapi mari kita ada dan biasakan katong bawa tas, kasih masuk di tas sampai di tempat yang ada buang sampah baru katong buang sampah. Tema lingkungan hidup di bulan ini, ending plastic pollution. Itu bahasa Toraja. Ya. Hentikan sampah plastik. Mengingatkan kita bahwa betapa ganasnya sampah plastik ini. Dia beribu-ribu tahun baru bisa diuraikan dan dia merusak humus tanah. Dia merusak seluruhnya. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibu-ibu kalau mau pergi pasar tuh, mau pergi supermarket tuh, bawa tas sendiri jual. Supaya kita ada dan mengurangi sampah plastik itu. Kemarin tanggal 8 anak-anak pemuda Anggrek ada dan membersihkan air slobar pengeringan di bawah. 5.088 kilo sampah yang diangkat dari dalam lautan. Tapi tidak beberapa jam lagi akan kembali lagi. Karena apa? Beta lihat semua orang jual-jual di situ, semua orang minum, buang sampah di dalam lautan. Banyak juga di antara kita di sini buang sampah di dalam got. Aliran got yang di samping ini harusnya ke lautan sana. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari menyadari bahwa kalau katong sayang alam, alam pun sayang katong. Katong juga harus advokasi kepada alam. Karena kalau kita adil kepada alam, alam juga adil kepada kita. Kenapa cuaca ekstrim sekarang Bapak Ibu? Karena kita juga tidak ada dan menghargai alam sehingga alam pun protes kepada kita. Ini hukum alam yang Tuhan ada dan sudah tentukan dalam kehidupan kita. Kalau katong bisa tanam pohon, mari tanam cili di dalam pot, bunga di dalam pot.